70 juta beli X-Max baru? Hah, itu mah bukan moge. Ini beneran moge. Mari kita cobain. Ini bisa dibilang moge paling murah saat ini di Indonesia. Memang sudah bukan motor baru, tapi secondnya ini beneran terjangkau banget teman-teman. Dan ini adalah Kawasaki ER6N dan juga ada saudaranya ER6F teman-teman. Dan ini merupakan motor yang penting banget di sejarah permogean di Indonesia. Sini gue ceritain. Sebelum tahun 2011-2012, motor gede atau moge itu didominasi oleh kira-kira Harley, BMW, dan memang harganya itu premium sekali, teman-teman. Jadi dulu itu kalau parkir di Sensi itu masih sepi banget, teman-teman. Akhirnya Kawasaki launching ini, ER6N. Moge karena sudah 600 cc, 2 silinder yang harganya dulu ketika launching baru itu memang jauh di bawah moge-moge lainnya, teman-teman. Makanya kenapa motor ini itu sangat-sangat menjamur. Jumlahnya banyak banget yang menyebabkan setelah ini motor ini launching ya, Sensi itu bisa dibilang jadi makin rame lagi, teman-teman. Positifnya adalah semenjak ada motor ini, semakin banyak nih moge-moge yang terjangkau karena kompetisinya juga semakin ketat. Dan sekarang di tahun 2026, kira-kira sudah 14 tahun setelah motor ini launching, motor ini masih menjadi primadona dan menjadi moge yang paling terjangkau secondnya yang ada di Indonesia full paper, teman-teman. Makanya, ini motor menarik banget untuk kita bahas. Paling terjangkau karena harganya secondnya sekarang menarik banget, teman-teman. 70 juta rupiah kalian bisa dapat X-Max yang terbaru. Padahal kalian bisa dapetin motor ini. Yes, dengan harga kisaran 70 sampai 80 juta rupiah, kalian bisa dapetin moge beneran 600 cc 2 silinder dari merek Kawasaki yang walaupun umurnya sudah 14 tahun tapi masih beneran moge, teman-teman. Jadi kalian kalau masih mementingkan parkir di Sensi, parkir di tempat khusus moge, ini motor adalah jawabannya. Dan di harga 70 jutaan rupiah itu sebenarnya opsi kalian kalau bukan ini biasanya CBR 2,5 atau bahkan Ninja 2,5. Tapi loh, kalian bisa dapetin motor moge 600 cc, teman-teman. Motor ini menggunakan mesin parallel twin, teman-teman, 600 cc 2 silinder. Walaupun suaranya memang sama kayak Ninja 2,5, CBR 2,5, R25, 2 silinder tapi bukan 2 silinder yang cross plane lah ya. Jadi suaranya relatif sama nih kayak motor 210 cc 2 silinder. Menghasilkan tenaga sekitar 70-an horsepower, jadi tenaganya cukup besar ya untuk motor 600 cc. Tapi memang salah satu kekurangan motor ini adalah beratnya. Jadi ini motor 600 cc tapi berat kosongnya aja udah sekitar 205 kg. Jadi memang ini bukan motor yang enteng ya, tapi untungnya joknya pendek, teman-teman. Nanti akan kita buktikan. Jadi kalau ngomongin secara mesin, ini mesin yang simple lah ya. Dia tidak ada riding mode-nya, ya kan, belum ada traction control kayaknya. Tapi ini benar-benar mesin yang simple sehingga biaya perawatannya itu lebih terjangkau. Seperti contoh, olinya 2,8 liter, nggak beda jauh sama motor 2,5. Yang ujung juga anak-anak 2,5 bisa belinya 3 liter anyway. Jadi secara jumlah oli yang digunakan aja, ya masih segitu-segitu aja, sama dengan motor 2,5. Terus juga moving parts yang lain juga relatif harganya sama dengan motor 250 cc 2 silinder. Jadi untuk motor 600 cc, biaya perawatannya ini menarik banget, teman-teman. Ketika tadi gue bilang spare partnya sama harganya dengan motor 2,5, mungkin kalian akan langsung komen, Bang, tapi kan pajaknya pasti lebih mahal, 600 cc. Tenang dulu, ini motor 2011-2012. Artinya udah 14 tahun, sudah ada penurunan harga nih, ya kan? Jadi motor ini PKB-nya doang, itu sekitar Rp600.000, teman-teman. FYI, NMAX gua karena progresif itu lebih mahal daripada itu PKB-nya. Total-total kalau di STNK pajak ini dibayarkan tiap tahun kira-kira sekitar sejutaan, sampai mentok mungkin 1,5 juta rupiah. Jadi sebenarnya secara biaya pajak per tahunnya juga membuat motor ini menarik banget. 600 cc, tenaga gede, spare part mirip-mirip kayak 2,5, pajaknya juga nggak beda jauh kayak motor 2,5. Makanya memang membuat motor ini itu sangat-sangat menarik untuk teman-teman yang pengen nyobain upgrade nih ke moge, ya kan, dengan budget yang kira-kira 70 sampai 80 juta rupiah. Kalau ngomongin soal desain, memang ER6N ini bisa dibilang relatif basic, teman-teman.
Kita ngomongin tameng depan, tangki. Ya mungkin yang menarik banget ya secara desain di motor ini adalah suspensinya. Karena suspensi belakang itu adanya di sebelah kanan. Jadi dia monosok tapi di sebelah kanan tuh kelihatannya, bukan di tengah. Jadi itu membuat sedikit menarik lah ya. Kemudian juga dia ada knalpot underbelly. Ini kan jadi dibuka ke samping underbelly. Kalau ngomongin secara fitur, memang motor ini bisa dibilang basic banget. Suspensi depan nggak upside down. Depan juga kalipernya tidak radial, tapi memang sudah 4 piston dan double disc brake kiri kanan. Juga sudah semi floating. Belakang juga sudah disc brake, tapi overall emang hanya simple. Jadi memang motor ini itu memang dibuat sebagai motor entry level untuk masuk ke permotoran dengan cc besar ataupun juga disebut dengan moge. Kelebihannya adalah semakin simple motor, biasanya biaya perawatan ya memang semakin murah atau semakin terjangkau. Nggak banyak elektronik, ya kan, nggak banyak fitur-fitur yang membutuhkan sensor atau apapun itu. Just simple motor 600 cc 2 silinder. Seperti yang gue bilang tadi, motor ini itu walaupun berat ya, 205 kg berat kosong, isinya mungkin 200 belasan, tapi kelebihannya adalah joknya itu pendek, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita naik, tuh, gue dengan tinggi 167 aja kakinya bisa napak kiri dan kanan. Jadi kelebihannya itu, teman-teman. Kalaupun dia berat, agak berat, tapi joknya itu pendek. Jadi buat dipakai itu tidak merepotkan lah ya, asalkan nggak usah geser-geser di parkiran. Karena kalau udah berat ya cukup repot. Tapi basically posisi ridingnya sangat-sangat santai. Motor naked pada umumnya. Terus hal unik lainnya juga adalah speedometernya itu nutupin stangnya, ya kan. Jadi emang cukup menarik ini desainnya. Tapi other than that, motor ini benar-benar basic banget. Seperti sekarang mau coba kita nyalain suaranya, yang emang sama kayak motor 2,5 2 silinder. Ya, secara suara mungkin dentumannya mirip dengan motor 2,5, tapi secara volume dan secara apa ya, ketebalan suaranya, motor 600 cc memang beda dengan motor 250 cc, teman-teman. Motor 70 juta rupiah dapat moge. Tapi bagaimana feel-nya? Apakah dia kencang? Apakah dia lemot? Handlingnya kayak gimana? Nah, paling bener, emang langsung kita cobain aja. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cobain. Nih, hal unik dari ER6N dan Kawasaki Moge pada umumnya. Ini jadi kalau misalnya kalian putar itu nggak bakal bisa, teman-teman. Kalian harus tarik ke bawah sedikit, cet, baru diputar baru bisa. Nah, mari. Pertama kalinya nih gue naik ER6N. Selama ini gue juga belum pernah nih naik ER6N. Posisi ridingnya sih emang nyantai, ya. Bukan yang paling nyantai karena kaki belakangnya juga agak sedikit nekuk ke belakang, tapi juga bukan yang stang nunduk banget. Nah, ya, ini buat harian oke lah. Mungkin dengan 600 cc motor ini hangatnya agak lumayan ya. Sayangnya kita nggak punya waktu lama sama motor ini hari ini, jadi kita nyobain bentar-bentar aja. Kita cobain suspensinya. Nah, ya cukup nyaman buat harian ya. Stang cukup tinggi, yang ini sayangnya stangnya agak terlalu ke depan. Jadi posisi stangnya agak unik. Tapi 600 cc 2 silinder, torsinya itu memang besar, teman-teman. Ya, gimana pun juga motor ini tetap 600 cc. Jadi secara tenaga memang besar, ya kan. 210 cc pas silinder kayak SDS 25, suaranya mungkin lebih melengking, tapi secara power tetap masih kalah sama ER6N ini. Tuh. Secara suspensi buat harian juga enak, ya kan. Buat touring, mungkin kalau buat touring agak sedikit capek karena kakinya ke belakang banget lah ya. Mungkin kalau buat touring pasti prefer kakinya yang agak sedikit maju ke depan gini, teman-teman, ya kan. Nah, ini kalau ke belakang gini ada sisi sporty-nya lah ya. Suspensinya empuk ya, emang dibuat untuk jalanan kota kayaknya. Jadi mungkin kalau mau dibawa sirkuit atau apa ya mesti dikerasin sedikit. Walaupun kayaknya agak jarang sih yang bawa ini ke sirkuit deh. Redline-nya di 10.500.
kelebihannya 600 cc 2 silinder lagi. Kalian gigi 2 jalan pelan aja, ditarik itu langsung narik. Nah itu kelebihannya 2 silinder 600 cc tuh. Suaranya memang walaupun kalau dibandingin 2,5 2 silinder suaranya sama sih, kayak nggak ada bedanya. Jadi kalau emang yang dicari suara ya mungkin kayak ZX 25 atau apa lebih enak sih. Cuman hey, ini motor 70 juta dapat Moge 600 cc, ya kan? Apa coba yang bisa dikomplain? Ya kan? Itu yang membuat kayak motor ini tuh menjadi opsi yang sangat-sangat menarik untuk dimiliki bagi para teman-teman yang pengen nyobain punya Moge. Tenaga kenceng, suspensi enak, kopling juga enteng, ya kan? Rem pakem. Kelebihan berarti netralnya gampang. Kelebihan lainnya lagi adalah kalian tidak perlu beradaptasi banyak banget gitu. Jadi kalau misalkan dari 2,5 nih kalian langsung upgrade ke yang 900 cc, 1000 cc, adaptasinya tuh banyak banget. Ngerasa kayak apalagi kalau ditarik jiwanya kayak ketinggalan. Nah ke 600 cc 2 silinder kayak Yariszen ini, adaptasi kalian itu nggak banyak teman-teman. Karena memang ya motor ini tuh jinak, bisa dibilang jinak. Kekurangannya ya berat, tapi kelebihannya adalah joknya tidak tinggi tuh. Ini Vicky ban depannya kempes nih. Ya, what's not to like about this bike? Bingung juga gue ya kalau ditanya begitu. Jujur dengan harga segitu ini motor menarik banget. Apakah kalian setuju dengan statement gue tersebut? Coba tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi jalan. See you next video guys. Bye bye.